Siapa yang sampai sekarang masih beranggapan bahwasanya beternak ayam kampung asli itu rugi, nggak ada untungnya? Wah, ini berarti perlu dikasih paham ini. Berarti belum lihat konten-konten saya ini selama ini. Oke, jadi gini ya. Beternak ayam kampung asli itu sebenarnya bisa untung, bisa juga rugi. Tergantung pola pakan, tergantung komposisi yang ada pada pakan yang kita berikan untuk ayam-ayam kampung kita. Sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya. Ada masalah kematian misalkan. Cuman kalau yang namanya kita beternak, tentunya kita sudah antisipasi itu semua ya. Kematian 1-2 itu mungkin di awal-awal kita beternak itu biasanya sering terjadi. Tapi semakin kesini, semakin lama kita merawat ayam, tentunya kita semakin paham apa yang harus kita lakukan kepada DOC ayam kampung kita supaya nggak ada yang mati sampai besar. Nah, jadi itu nggak jadi alasan utama. Yang menjadi alasan utama yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, yaitu masalah komposisi pakan yang kita berikan untuk ayam kampung asli kita. Ya sebenarnya kembali lagi, definisi ayam kampung asli itu saya tidak tahu pasti ya, seperti apa sih yang dimaksudkan dengan ayam kampung asli itu gimana. Karena untuk di wilayah saya, di daerah saya, yang namanya ayam kampung tidak ada ya ayam kampung asli. Karena kalau kecil ya pasti dia sudah persilangan dengan ayam hutan. Kalau besar ya dia sudah persilangan dengan ayam Bangkok, atau mungkin dengan ayam layar modif, atau mungkin dengan ayam mardi gitu. Apalagi ayam-ayam yang dilepas liarkan itu ya sudah persilangan-persilangan semua. Dan sampean kalau beli ayam kampung asli di misalkan toko-toko pakan ternak, beli per box misalkan, datangnya nanti ayam-ayam kampung yang bila dibesarkan sayapnya itu, jenggernya, sayapnya, wiringnya itu nanti seperti banyak kemiripan dengan ayam hutan gitu ya. Jadi sebenarnya ayam kampung asli yang dimaksud itu seperti apa ya, saya juga tidak tahu. Tapi karena dibilang ayam kampung asli itu yang lama besarnya ya, yang mungkin yang kecil-kecil itu ya, kalau di tempat saya bilangnya ayam batak atau ayam persilangan dengan ayam-ayam hutan seperti itu. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi ayam kampung asli itu biasanya lama besarnya dan memang nggak akan bisa seberat ayam-ayam kampung persilangan atau ayam-ayam kampung unggul. Nah, jadi sangat salah jika kita memberikan pakan makanan-makanan yang enak-enak gitu, seperti kita belikan pur 511 dan lain-lainnya gitu, mau pur merek apapun yang mendongkrak pertumbuhan berat badannya, itu bakalan percuma, bakalan sia-sia, karena memang posturnya itu nggak bisa gede gitu. Ibaratkan kayak kita orang Indonesia suruh dikasih makanan yang sama juga nggak bakal bisa nimbangin orang-orang orang negro itu ya hitam tinggi besar gitu ya, nggak akan bisa ngimbangin mereka gitu. Jadi sudah ada porsinya masing-masing gitu. Nah, dengan ayam ini juga demikian. Jadi kita kembalikan lagi ke alam, ke habitatnya. Nah, ayam kampung asli itu jika kita liarkan juga mereka apa yang dimakan? Coba, tentunya ya pasir, serangga-serangga kecil, hijau-hijauan, buah-buahan dan lain sebagainya ya, limbah rumah tangga gitu. Nah, jadi jika kita beternak ayam kampung asli dan kita kereng, tidak kita lepas liarkan, hidangkanlah bahasanya hidangkanlah, apa ya, sajikan sama saja, berikan makanan-makanan yang sekiranya mereka makan di alam. Seperti yang saya berikan kepada ayam-ayam saya ini, saya membuat pakan fermentasi dari buah pepaya muda yang saya campur dengan fermentasi hijauan. Saya ublek jadi satu dan ayam-ayam saya sangat lahap sekali makannya.
Nah, seperti pembahasan video saya sebelumnya, hanya satu bahan pakan yang kita fermentasi tidak serta-merta membuat ayam kita kandungan nutrisinya tercukupi. Ya, walaupun dikatakan fermentasi dapat meningkatkan kandungan gizi yang ada di dalam pakan itu sendiri, tetapi tentunya gizi yang ada di pepaya muda berbeda dengan gizi yang ada di jagung. Berbeda lagi dengan gizi yang ada di dalam hijauan. Berbeda lagi dengan gizi yang ada pada hewan. Jadi masing-masing memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Jadi semakin banyak bahan-bahan yang kita fermentasi dan kita jadikan satu, maka semakin bagus untuk kita sajikan untuk ayam-ayam kita. Nah, pepaya muda adalah salah satu bahan yang menurut saya cukup baik untuk kita gunakan untuk pembesaran ayam kampung kita. Tentunya kita tidak membeli makan, tidak membeli pur untuk membesarkan ayam-ayam kita ke depannya. Lain hal jika teman-teman ingin mengejar bobot ya, jangan lakukan cara ini gitu, karena di dalam video ini saya tidak menambahkan protein hewani. Tapi teman-teman kalau ingin kejar bobot tapi ingin menggunakan pakan yang murah, menggunakan pakan yang mengandung protein yang tinggi, sampean bisa ambil proteinnya dari hewan, jangan dari hijauan. Kalau dari hijauan kurang untuk pertumbuhan berat badan, tapi ambillah dari hewan ya. Bisa lihat video saya sebelumnya fermentasi dari ikan tongkol itu, teman-teman bisa lihat gimana caranya, silahkan dicek videonya. Itu kalau ingin kejar bobot. Tapi kalau mau santai, nggak buru-buru, yang penting nggak beli pakan aja untuk ayam-ayam, yang penting ayamnya kenyang, bisa besar juga, tetap bisa jual juga, walaupun agak lambat, agak lama waktunya, ya gunakan cara ini. Oke,